Thanks to God for His glory. Kita berterima kasih kepada Tuhan buat kemuliaannya yang menyertai kita. Oke, life is a gift. Hidup itu adalah hadiah. Ya, katakan hidup itu adalah hadiah. Hidup itu adalah hadiah. Ya, hadiah dari Tuhan. Ya, tadi saya baca WA. Ya, turut berduka cita Ibu Gembala GBI Rayon 10 Batam dipanggil Tuhan. Itu Ibu Hani bukan? Ibu siapa? Iya. Iya. Pengumuman kan, pengumuman di WA. Ya, jadi lagi segi. Ya, Tuhan sudah perlihatkan kepada Bapak Gembala di sini. Waktu tahun 2023 Tuhan perlihatkan kepada beliau banyak orang ngantri, ya, ngantri mati. Ya, dan Tuhan itu berbicara sebelum Dia melaksanakan sesuatu di bumi. Dia berbicara kepada hamba-hambanya. Bukankah Tuhan sudah peringatkan kita untuk kita mempersiapkan hidup kita dari tahun-tahun kemarin? Ya, Tuhan sudah memberikan kasih karunia, memberikan pernyataan. Jadi apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, kita terima dan kita kerjakan. Before COVID, sebelum COVID, ya, saya dengar Tuhan bilang, aku tebang pohon ini gak ada gunanya, aku tebang semuanya. Ya, lalu saya bilang, Tuhan janganlah, karena di firman Tuhan itu mengatakan pengusaha kebun tanah itu berkata, janganlah, izinkan aku membersihkan tanah itu, ya, supaya nanti memberi pupuk, supaya nanti dia subur dan bertumbuh. Jika tidak, tebanglah dia. Ya, artinya kalau peringatan itu sudah datang, itu kasih Tuhan supaya kita mempersiapkan diri dengan baik. Kita diciptakan untuk menjadi serupa segambar dengan Allah. Ya, dan kepada Allah kita, Yesus itu nggak pernah absen ibadah yang kita teladani Yesus. Yesus itu nggak pernah absen ibadah. Ibadah itu nomor satu. Tuhan itu nomor satu. Ya, dan ibadah, orang Kristen ada nggak peraturannya ibadah? Ada. Mazmur 2. Ya, kita beribadah dengan takut dan gentar dan hormat. Ya, bukan hanya ibadah saja, tapi setiap hari kehidupan kita, menjalani kehidupan di dunia ini, kita harus hormat, takut dan gentar untuk tidak melakukan hal-hal yang firman Tuhan bilang tidak boleh, karena kita sudah diajar. Ya, karena apa yang kita pikirkan gak sama dengan sini. Waktu saya putar lagi video, padahal maksud saya kita ini Kristen dari kecil. Saya dengar ya, saya ngomong kita ini bukan Kristen dari kecil. Oh, salah ya. Jadi saya harus dengar lagi. Oh, gitu ya. Kita ini Kristen dari kecil. Kita sudah tahu firman Tuhan. Ya, Tuhan sudah memberikan kita kesempatan hidup. Jadi benar ya, hidup ini adalah kesempatan. Kadang-kadang waktu saya ingat dulu ya, hamba Tuhan pejabat GPPS waktu dia meninggal, kami masih di gerbang sana pakai putih-putih. Ya, ini teman pendeta iseng. Ya, kami datang bersama Pak Gembala gitu, teman-teman kami sudah datang. Saya langsung disamperin teman pendeta. Dia maunya apa? Gitu ya, isengnya. Ibu Sihan ya, apa? Dibaginya koper bulan sama yang mati ini, hah? Maksudnya apa sih kok kamu ngomong gitu? Dia kan dapat jual tanah 3M, 6M, dibaginya koper puluhan. Masa sih? Masa sih? Saya heran. Dibaginya kau perpuluhan dari yang mati ini, dia jual tanah 3M. 3M perpuluhannya 300 juta. Kalau 6M 600 juta. Dikasih ke mana itu? Milik Tuhan. Atau dia nggak ngasih? Saya kaget, saya suruh, benar dia dijual tanah. Jadinya kami bergosip, saudara. Ya, selama kita hidup, kita harus jadi pelaku firman. Karena Tuhan akan buka buku kehidupan kita.
Setialah dalam perkara kecil. Firman Tuhan itu kita dengar, kita declare, kita lakukan. Saya diingatkan Roh Kudus. Ya, saya diingatkan Roh Kudus tadi malam. Waktu ini belum ada, pastori belum ada, saudara ya. Yang masih hanya 2 kali 3 itu yang kamar yang kalau disentuh jatuh. Tapi kami terpaksa tinggal di sini karena kami cinta Tuhan dan cinta pelayanan di sini dan cinta jiwa-jiwa, gitu ya. Nggak ada apa-apa, masih yang ruang lama. Ya, waktu itu saya ingat saya bayar hutang perpuluhan. Nggak punya apa-apa, saya ingat saya baca kebetulan bahasa Inggris Maleaki ya. Itu saya Roh Kudus ingatkan. Apa yang saya ucapkan itu sudah terjadi. Saya ucapkan begini, every pupil. Ini gak punya apa-apa, masih miskin dulu, bayangin aja itu. Saya ucapkan ya, declare, every pupil from every nation will talk about how you have blessed me. Setiap orang akan mengatakan bahwa Engkau Tuhan telah memberkati aku. And every people from every nation will talk about how you have blessed me and about all this wonderful land you gave to us. Dan tanah ini yang Kau berikan kepadaku. Engkaulah Tuhan yang berbicara. Karena itu ada di kitab Maleaki terakhir. Ya, jadi saya baca, bagus ya. Jadi saya ucapkan itu. Kan gak mungkin saya ini diberkati. Gak mungkin gereja ini diberkati. Secara ekonomi kan gak mungkin. Tapi Tuhan itu setia, Dia menggenapi. Ya, jadi tidak mungkin kita akan susah terus, miskin terus. Kalau kita menjadi pelaku firman, Dia benar-benar buka tingkap langit untuk memberkati setiap kita. Taatlah saudara, untuk semua firman Tuhan taat. Ya, Tuhan Yesus akan dimuliakan dalam hidupmu ketika orang melihat ada terang. Terang itu ada ketika kita menjadi pelaku firman. Ada buah kasih. Kasih itu artinya saudara taat kepada semua firman Tuhan. Ada buah kesetiaan, setia. Saya sudah kurang lebih I have born again. Saya sudah lahir baru kurang lebih 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Waktu saya ingat perumpamaan yang saya harus fokus dengan gelas aqua itu. Gak masalah lah 20 tahun lebih itu hangus. Kalau memang saya gak sungguh-sungguh starting again, meskipun sudah 20 tahun lebih lahir baru melayani, saya mau starting again Tuhan. Saya mau mulai lagi yang fokus. Tidak mau jatuh lagi. Tidak mau lagi jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa. Dosa yang mana? Yang ada di pikiran, yang ada di hati. Karena harus pure, bersih. Saya mau fokus. Ya, jadi saya juga diberkati ya dengan itu kan. Kalau udah di situ spontan aja. Ke depan mau ngomong satu kata kita nggak tahu, mengalir saja. Roh Kudus yang akan menuntun. Jadi saya putar lagi, saya harus baca lagi. Ya, firman Tuhan saudara harus dengar lagi, baca lagi, ulang lagi, lakukan karena saudara akan bagikan kepada orang lain. Engkau akan menyelamatkan dirimu ketika engkau tekun dalam pengajaran firman yang engkau dengar. Engkau akan menyelamatkan dirimu. Katakan engkau akan menyelamatkan dirimu. 2, 3. Dan orang yang mendengarkan engkau juga akan selamat. Mari kita buka di dalam 1 Timotius 4 ayat 6. Jadi sama ya, tugas kami sama tugas saudara, sama tugas pemirsa di bumi ini sama ya untuk anak-anak Tuhan. Ya, 1 Timothy chapter 4 ya. Jangan lupa pesan gembala di awal worship night mengatakan kisah Rasul 2 ya. Kisah Rasul 2 itu ibadah tiap hari itu gereja yang normal. Kebaktian tiap hari di gereja atau di komsel setiap hari itu gereja yang normal. Di gereja Tuhan Yesus kisah Rasul 2 terjadi mujizat setiap hari itu normal.
berkorban, memberi, jual tanah, jual harta, bawa ke gereja, itulah yang normal. Tekun berdoa itu normal. Tekun dalam pengajaran firman Tuhan itulah yang normal. Saleh, suci, tekun berdoa itu yang normal. Yang enggak normal. Kita jujur aja, enggak normal Tuhan. Tuntun kami, berikanlah kami kesempatan hidup untuk kami taat kepada firman Tuhan, supaya Engkau disenangkan, supaya tidak ada satupun jiwa yang selamat. Jadi buang semua kegiatan yang lain, harus untuk Yesus, supaya dari hidup ini menghasilkan jiwa. Kenapa Tuhan menambahkan orang-orang benar, orang-orang percaya ke gereja itu? Karena jemaat itu satu hati, tekun berdoa tiap hari, tekun pemuritan pengajaran firman tiap hari, dari rumah ke rumah tiap hari, ibadah, makan bersama, fellowship bersama, belajar bersama. Itu yang normal. Kalau sudah tertulis, kita lakukan, kita selamat. Makanya kita dipersiapkan rumah kita menjadi gereja, blessing home. Ini blessing church. Jemaat ada berapa keluarga? 20 itu harus jadi blessing home. Ya, nggak bisa, pasti bisa. Nggak lewat sekolah Alkitab. Itu si Catherine Crick, Kristi tanya, Mami siapa yang WL? Saya bilang itu Catherine Crick. Catherine Crick. Sampai sekarang belum nikah. Itu 7 tahun, 10 tahun setia. Setia taat, melakukan seluruh perintah Tuhan dengan kasihnya luar biasa. Ya, mau menjalani proses. Kemudian dia bukalah blessing home. Ya, tiap hari. Dia sudah melakukannya 5 tahun. Kalau sekarang kebaktiannya 2 sampai 3 jam. Dia sendiri yang opening, dia sendiri yang pujian dengan timnya, dia sendiri yang opening, dia sendiri yang opening prayer, opening speech, dia yang WL singernya dia sendiri, dia yang preaching, teaching, casing demon, doa, pujian, penyembahan, khotbah, doa kesembuhan, ngusir setan, berdiri 2 sampai 3 jam ikut ibadahnya. Dia lakukan sendiri dengan 1 singer, 2 pemain musik, 1 keyboard, 1 yang kentang-kentung. Sampai hari ini. Dan semua orang dari berbagai bangsa datang karena ada mujizat di tempat ibadah dia. Dia katakan, apa yang saya alami, Tuhan mau semua orang alami. Apa yang saya kerjakan, bukti kasih saya kepada Tuhan, supaya semua orang lakukan. Sehingga itu namanya become children of God. Sendiri bisa. Makanya kita dikasih kesempatan di sini ibadah untuk melayani. Kalau kita nggak beribadah dan melayani, kita buang-buang kesempatan, saudara. Karena kerajaan surga itu isinya hanya itu, ibadah, pelayanan, menikmati kebahagiaan yang kekal. Ya, jadi biar mulai sekarang awasi pengajaran yang sudah kita dapat untuk kita lakukan. Karena Tuhan mau, izinkanlah Tuhan. Bukalah hatimu, izinkan Tuhan sendiri yang masuk. Waktu ibadah, pujian, penyembahan, izinkan Tuhan Yesus masuk. Kau sendiri harus katakan, Tuhan Yesus itu maha sopan. Kalau kita nggak bilang gini, Tuhan, aku mengizinkan Engkau masuk ke dalam hatiku melalui firman-Mu, melalui ibadah, melalui pujian, penyembahan, ajari aku, koreksi aku, perbaiki aku, nyatakan kesalahan dosaku, instruksikan aku, pulihkan aku, sembuhkan aku, tegur aku, ya, perbaiki aku, bersihkan aku. Setiap ibadah izinkan Tuhan, semuanya kita harus gitu. Kalau kita nggak pernah begitu, dia nggak pernah mau. Waktu kita berdiri, nggak layak aku buang, rugi kan? Oh saya mengerti Tuhan, oh begitu, ya. Jadi ibadah itu menikmati Tuhan dan mengizinkan, karena Dia maha sopan. Dari mana saya bisa kasih tahu? Karena dari kesaksian anak kecil yang 5 tahun itu, waktu dia jatuh dari atas ke bawah, jatuh kepalanya terbentur, otaknya rusak, keluar dia masuk ke surga. 5 tahun dia ketemu Yesus. Ya, aku tahu kok, anak kecil, selamat datang di rumahmu.
Tapi aku akan melihat dulu ya isi rumahmu apa. Baru katanya tiba-tiba Tuhan Yesus di depannya itu masuk. Aku permisi ya masuk. Bayangkan aja itu surga punya dia. Ini anak kecil aja dia harus hormat. Aku permisi ya mau masuk, kata Yesus. Ibu ini kasih kesaksian waktu dia udah sekarang umurnya dia udah kayak saya. Jadi Tuhan Yesus itu maha sopan. Di bumi Tuhan Yesus maha sopan, di surga maha sopan. Di surga dia maha sopan, dia datang ke bumi juga maha sopan. Kalau setan nggak perlu permisi, begitu ada pintu terbuka dia masuk, dia curi firman, ya kan? Dia nggak perlu permisi. Begitu pintu terbuka, ada ketidaktaatan firman, ada ketidaksetiaan, ada anger, ada sakit hati, ada marah, ada angkuh, congkak, sombong. Nggak perlu dia undang, dia masuk sendiri ambil, karena pintu itu terbuka. Makanya kita disuruh renounce. Buang. Oh ini ada anger Tuhan, ada marah. Buang. Siapapun yang menyakiti kita, kan pasti ada anger. Oke lah, kita sudah mengampuni, melupakan. Oke, bagus. Tapi kita harus renounce angernya. Karena roh anger itu tinggal di dalam. Jadi renounce. I renounce anger spirit. Aku buang, aku tolak roh kemarahan. Kan banyak, marah sama mantan, marah sama ini, marah si penghutang, marah ya. Renounce harus dibuang. Karena nanti akan menjadi pintu bagi musuh untuk curi firman Tuhan. Ya, inilah, ini berbicara tentang alam roh hati. Jadi semua kita harus kerjakan firman Tuhan. Minggu lalu, ya kita harus aplikasikan. Oh, ibadah itu harus dengan hormat, karena mudah sekali amarahnya. Karena dia adalah api. Oh, kalau saya menolak hambanya, saya menolak preaching teaching, saya menolak Yesus. Lautan apilah tempat saya. Dan demikian juga orang yang saya sampaikan firman, saya kan harus sampaikan firman, kata Yesus. Kalau dia tolak aku dan tolak preaching teachingku, dia juga ke lautan api. Aku ke lautan api, dia ke lautan api. Gak mau, aku mau pilih ke surga. Sama, saya begitu, saudara juga begitu, tinggal pilih. Ya, karena kita dipanggil untuk menjadi anaknya pribadi lepas pribadi. Memang kita beribadah berkelompok, tetapi Tuhan memanggil kita menjadi anaknya ya. Yang pertama, Tuhan panggil kita menjadi anak. Yang kedua, Tuhan panggil kita menjadi His servant. God call us the level 1, level 1. God call us become His children. Level 1, pelajaran firman Tuhan, Bible study ya, untuk Blessing Church. He call us become His children. Dia memanggil kita untuk menjadi anaknya. Become His believer, menjadi orang yang percaya. Become His follower, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Become His disciple, menjadi muridnya. Level 2, He call us become His servant. Level kedua, Tuhan panggil kita untuk menjadi hambanya. Level 3, God call us become His army, menjadi tentaranya. Kenapa Daud jatuh di dalam dosa? Dia harusnya berperang. Kita harus berperang setiap hari, mengalahkan daging, ya, menyangkal diri. Jangan sangkal gereja, ibadah, peraturan-peraturan yang ada, preaching, teaching, hamba Tuhan, teguran, itu jangan disangkal, jangan dilawan. Yang harus disangkal diri kita, daging. Ngerti ya? Ego kita, emosi kita yang masih negatif ya, menyangkal diri. Jangan menyangkal firman Tuhan, ibadah, hamba Tuhan, teguran, persekutuan, atau ajakan, gitu ya. Itu namanya menyangkal Tuhan. Menyangkal. Yang perlu disangkal diri kita. Ngerti ya? Kan Bigul Salib, take up the cross. Deny yourself, sangkal dirimu, deny. Kan? Kalau dia datang, kalau Yesus nggak menyangkal diri, dia nggak bisa jadi hamba. Kan dia Tuhan. Triliunan malaikat menyembah dia, yang diciptakan Tuhan itu semuanya sujud menyembah Tuhanku Raja. Dia di bumi jadi hamba, dia menyangkal. Ya, kalau enggak bagaimana dia dimarah, dimaki, dicaci? Kan dia menyangkal dirinya. Take up the cross, follow Jesus.
Pikul salib, menyangkal diri. Take up the cross, pikul salib. Deny yourself. Oke, katakan take up the cross. 2, 3. Pikul salib, katakan pikul salib. Menyangkal diri. Ikut Yesus. Kalau kita gak mau, itulah salib jalan kita untuk nyebrang. Gak bisa pakai salib Bang Bahas, salib Bapak Gembala. Semua kita salib itu yang nyebrang. Artinya kita kan mau suka-sukanya. Oh, aku tundukkan diriku, aku harus taat. Seperti Filipi 2. Sebagai alam yang taat, dia belajar taat kepada perintah Bapa. Untuk keselamatan kita, kita juga mau belajar taat. Sekalipun gak sanggup, ya itu salib kita. Kita sudah berbuat baik, oh begini, ya itu salib kita. Itu untuk nyebrang. Gak bisa pakai salib yang tidak ada jalannya, itulah salib. Jalan kita sendiri untuk menyeberang. Makanya banyak yang gak sampai, saudara. Ya, berusaha untuk masuk melalui jalan yang sempit itu. Banyak orang mengusahakannya tapi gak bisa. Ya. Level 4, God call us become His steward. Yang keempat, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelayannya. Ya, jadi mari kita belajar sama-sama. 1 Timotius 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama dari apa? 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 16. Ya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang mendengar engkau. Ya, benar kan? Apa? Awasilah dirimu sendiri. Nggak usah kita awasi orang lain, ya. Berarti saya harus mengawasi diri saya sendiri. Yang kedua, saya harus mengawasi ajaran yang sudah saya terima. Yang ketiga, saya harus bertekun untuk menjadi pelaku firman yang sudah diajarkan. Katakan pelaku firman. Hasilnya adalah saya akan menyelamatkan diri saya, benar kan? Saya akan menyelamatkan diri. Jadi firman Tuhan katakan awasilah dirimu sendiri. Ya. Ini nasihat dari Bapak rohani kepada anak rohaninya. Ini nasihat dari Bapa di surga kepada kita anak-anaknya. Ini nasihat dari hamba Tuhan kepada kita. Karena kan ini Timotius itu anak rohaninya Paulus. Ya. Awasilah dirimu sendiri. Kalau kita anak Tuhan Yesus, ya, mari kita lakukan firman ini. Awasilah dirimu sendiri, Timotius. Ya. Kemudian di situ dikatakan awasi ajaranmu. Yang kedua, awasi, ya. Kemudian bertekun dalam semuanya itu. Untuk sampai di level bertekun, saudara harus setia dalam perkara kecil. Bertekun itu enggak, kan kalau kelas tekun gini loh, sakit pun datang. Gak ada uang, punya duit, aku mau naik worship night 3 bulan pergi 70.000. Sakit lagi, wih bingung kemana sakit. Paksa aku datang. Aku harus setia. Karena Tuhan Yesus itu setia sampai akhir. Ada roh kesetiaan. Ngeri, saudara. Waktu saya angkat barang, angkat kasur, ya, tiba-tiba sakit. Besoknya saya, kayak orang melahirkan pinggang. Kalau melahirkan kan 1 kali melahirkan 720. Jadi waktu saya paksa lagi mandi, tiba-tiba waktu saya duduk, pinggang saya, tulang-tulang saya seperti ditusuk-tusuk, dibelah-belah dengan pisau. Wih, oh Tuhan dari kami. Entah saraf kejepit, entah apa. Mau ke rumah sakit, gak ada duit. Apa yang saya ucapkan ini? Jadi hamba Tuhan itu mati-mati, hidup-hidup, gitu ya. Wih, Tuhan, gitu ya. Wih, ngeri sekali. Lebih dari melahirkan, saya takut juga. Bisa nggak pulih lagi ya Tuhan? Oh Tuhan tolong. Ya. Jadi itu dari pagi
sore kan harus mandi. Terus saya 1 tahun semalamnya. Terus besoknya saya baring kan. Saya ingat karena saya pernah ke Happy Dream kan. Gak boleh salah tidur, gak boleh salah apa. Waktu di Happy Dream saya pernah dengar ibu itu, dia salah angkat barang, dia 2-3 tahun gak bisa jalan. Jadi dia harus beli mattress itu harganya 45 atau 50 juta. Ya, aturannya dia orang Medan, dia mau operasi, tapi ternyata ada jual itu, dia beli itu mattress. Saya bayangkan itu semuanya segitu. Ya, saya hanya baru saja berdoa. Tuhan, saya mau beribadah, saya nangis. Jadi saya paksa malam itu saya harus beribadah, worship night. Itu namanya kelas tekun. Rajin dulu, setia dulu, tekun menjadi pelaku firman. Inilah maksud yang Rasul Paulus ajarkan kepada anak rohaninya. Engkau harus bertekun dalam semuanya itu. Harus ada bukti kasih, buah kesetiaan, sukacita, buah kemurahan, rela berkorban, rela memberi, rela menabur, buah kesabaran, buah kebaikan. Ya, yang ketujuh, buah kesetiaan. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita nggak ditebak, saudara. Buah kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan. Tuhan Yesus mau makan buah itu ya. Jadi inilah ajaran Bapak Gembala Paulus kepada Timotius. Saudara, jangan membosankan, nanti kalau mau sakit kau baru tahu rasa. Aduh, waktu usia sakit gak bisa ngapa-ngapain, makan gak bisa, tidur gak bisa, kemana-mana gak bisa. Ya, jantungan 1 bulan kali, hidup enggak, mati enggak, ngeri ya saudara. Ya, kalau mati ya sudah relakan, gitu ya. Tapi sakit, ya saudara, janganlah saudara sakit. Aduh, nggak enak, nggak bisa ngapa-ngapain, makan pun nggak bisa. Jadi kalau kita lihat orang dia, aduh nangis ya, sebelum sakit itu kita enak ya hidup dunia Tuhan, gitu ya. Aduh, berarti kawan-kawan itu enak kali Tuhan semuanya, baru kita bisa bilang, wah Tuhan, betapa baiknya Engkau selama ini kami hidup bebas bergerak ngapa-ngapain. Kalau udah terkapar itu saudara nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berpikir apapun, berdoa pun nggak bisa karena sakit. Ngeri saudara itu ya. Kecuali langsung lepas dari itu pindah ke surga itu enak, gitu ya. Tapi Tuhan izinkan terjadi supaya kita bisa bilang, kau selalu bersyukurlah, hargai, gitu ya. Pasti kami akan semakin humble lagi, semakin sangat cinta, semakin bersyukur karena kami sudah alami. Mungkin saudara yang belum alami biasa aja kali, gitu ya. Ya saya mengerti lah, kami mengerti, ya. Aduh Tuhan, gitu ya. Ya bersyukurlah sampai hari ini ya. Jadi di sini dikatakan bertekunlah dalam semuanya itu. Dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu, ya kan? Dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu. Take heed to yourselves and to the doctrine. Continue in them, lanjutkan. For doing this, you will save both. Ya, engkau akan menyelamatkan dua. Ketika engkau tekun menjadi pelaku firman, ada dua yang diselamatkan. Yourself first and the people who listen to you. Engkau menyelamatkan dirimu dan orang yang mendengarkan engkau. Tuhan Yesus menyampaikan pesannya melalui hambanya Bapak Gembala, hamba Tuhan. Ya, sama ya. Tuhan Yesus mengajar, preaching, teaching, nasihat, teguran. Tuhan Yesus sampaikan kepada kita melalui Bapak Gembala, hamba Tuhan. Bapak Gembala, hamba Tuhan, kami harus tekun melakukannya. Dan orang yang mendengar kami akan selamat, kami akan selamat. Jadi ada dua belah pihak yang selamat. Demikian juga saudara tekun melakukannya, dan saudara sampaikan kepada keluarga saudara atau orang-orang yang saudara kasihi, mereka juga akan selamat. Jadi kalau kita nggak pelaku firman, nggak tekun,
kita nggak selamat. Jangan sampai nanti orang yang saudara ajar dia pelaku firman, saudara tidak. Dua ya, wah bagus sekali ya. Jadi akan menyelamatkan, garis bawahi ya. Ingatlah firman Tuhan ini saudara, Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, tekun melakukan, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ya, inilah tujuan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di muka bumi. Oke, kita akan bahas firman Tuhan, human life, kehidupan manusia. Hidup itu adalah pemberian. Ya, kita akan buka Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Haleluya. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Genesis chapter 2 verse 7. Yang sudah dapat katakan amin. Kita akan baca bersama-sama 2-3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Genesis 2 verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man become a living being. Ya, jadi our life has a clear starting point. Hidup kita ada permulaan yang jelas waktu kita lahir. And our life has a definite final goal. Kehidupan kita ada tujuan yang pasti. Tujuan Tuhan mendirikan gerejanya di tempat ini, startingnya jelas, supaya dia bisa memanggil setiap jiwa, dia bisa mengajar, dia bisa mengembangkan, dia bisa menyucikan, dan dia bisa menyelamatkan. Untuk final goalnya adalah keselamatan. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib, menyelamatkan kita. So you must have your purpose of it. Jadi saudara harus punya tujuan. Kalau tujuan saudara sama sepakat dengan firman keselamatan, pasti nggak ada yang mau binasa. Oke, tujuan saya keselamatan. Awasi dirimu. Awasi dirimu, awasi ajaran. Apa sih artinya awasi ajaran? Firman Tuhan itu saya dengar, saya lakukan atau enggak? Atau saya lupakan? Diskusikan sama Yesus firman yang kau dengar. Terbukalah sama dia. Izinkanlah dia membimbing kita. Surrender all your life to Jesus Christ. Serahkan seluruh hidupmu kepada Yesus. Napasmu, your life, your pleasure, your dream, your future, your family, your business, your happiness, your sickness, your problem, all surrender to Jesus. Semuanya serahkan kepada Yesus. And He will take care of your life. Dan Dia akan mengambil alih hidupmu. So not your will, bukan kehendak saudara, but His will. Not follow your heart, bukan ikut hatimu, but follow the word. Tapi ikut firman. Follow Jesus, follow His commandment. Not follow your heart, bukan ikutin hatimu. Not follow your want, your will, bukan ikutin maumu, but follow His will. Tapi ikutin kehendak Dia. And you will be saved, dan kau akan selamat. And the people who hears you, dan orang yang mendengarkan engkau. Tante, belum ada yang mendengarkan aku, kan aku belum preaching. Nanti kau preaching. Nanti kau akan preaching. Siapa bilang? Saya juga kayak saudara. Aduh, manis, enak dengan firman. Ya.
Saya ibadah di gereja yang di Surabaya itu, putih-putih ribut. Ya pujian penyembahan, teriak urapan Roh Kudus terjadi, luar biasa. Ya, dia bikin juga di Belopak kami sering KKR, udah nggak ada lagi mati. Oh tidak, itu akan terjadi lagi sebelum kedatangan Tuhan, karena Tuhan akan merestorasi. Ya, biarlah kita ada di dalamnya. Ya, jadi kehidupan saudara dan saya itu diberikan oleh Tuhan nafas. Ya, saudara, banyak orang tidak menyadari. Dia kira ini tubuhnya dia punya, nafas dia punya, semuanya dia punya. Jadi kemauan dia enggak, saudara. Follow God's will. Ya, kalau kita enggak surrender sama Tuhan, ya dia enggak bisa mengerjakan apa-apa. Kenapa? Karena dia maha sopan. Dia maha sopan. Tuhan Yesus itu maha sopan. Oke, ketika Tuhan, I give all my life. All my life you have been faithful. Gantian. Jangan cuma ngomong Tuhan, saudara dong. All my life I have been faithful. Selama hidup aku setia menjadi pelaku firman. Nah gitu, baru nyambung. Ya. I give you everything. Aku berikan semuanya. Ini yang ciptakan lagu sama yang nyanyi artis ini jadi pelaku firman nggak? Mau nggak hartanya dikasih Yesus? Kayak Kisah Rasul 2. Nyanyi gampang, saudara. Benar gak dia jadi jemaat yang kaya diberkati, mau jual harta, jual tanah untuk pekerjaan Tuhan? Kayak Kisah Rasul 2. Nyanyi itu sama dengan khotbah. Mau gak? I give you everything. Gitu lagunya kan? Your goodness is running after, it's running after me. Kebaikanmu Tuhan mengikuti hidupku. Iya, itu dari Tuhan sayang. And dari kita apa? I give you everything. Benar? Lagu itu kan tenor ya, lama saya baru bisa hafal ya. Luar biasa ya, orang suka nyanyi. Orang suka nyanyi. Orang suka khotbah. Orang suka dengar khotbah. Tapi hanya sedikit orang yang mau melakukan. Maka hanya sedikit yang selamat. Kita harus menjadi orang yang sedikit itu, saudara. Karena akan dibakar selama-lamanya. Saya nggak nangkutin ya. Karena level kami, saya ini kan dari SMA sudah baca buku kesaksian surga neraka. Ya, saya udah baca itu. Yang kasih saya itu udah meninggal, dia berjasa. Ya, jadi kalau kita menabur di tanah yang benar, gereja hamba Tuhan, anak hamba Tuhan, itu berguna. Karena itu akan dibawa seumur hidup dan dibagikan lagi dalam pelayanan, berbuah. Meskipun dia hanya keluar uang mungkin 20.000 atau 30.000, "Mas, kamu mau buku ini?" "Ayah, tante, ya kak." Dia pergi fotokopi setebal ini. Setebal ini saya baca. Sejak itu saya sering baca itu, ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersyukur. Jadi kehidupan kita ini berasal dari Tuhan dan kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Awasi ajaran kita, ya, tekun melakukan, maka kita akan menyelamatkan diri kita dan orang yang mendengar. Ketika nanti saudara menyampaikan firman Tuhan di dalam kesempatan yang Tuhan berikan, kalau dia dengar, dia juga akan selamat, ya. Kemudian number one, life has a clear starting point. Kehidupan itu ada permulaan yang jelas. Kita buka Kisah Rasul 17. Kisah Rasul 17 ayatnya yang ke-26. Number one, life has a clear starting point. Yang pertama, hidup itu ada permulaan yang jelas. Number two, life is a gift. Hidup itu adalah hadiah. Number three, life is a belief. Hidup ini adalah kepercayaan untuk saudara memanage apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, baik ibadahmu, pelayananmu, hartamu, uangmu, kesehatanmu, pendidikanmu, semuanya manage dengan baik, ya, karena semuanya itu dari Tuhan.
Acts chapter 17 verse 26, Kisah Rasul pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-26. Mari kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. And he has made from one blood. Kalau di sini dikatakan dari satu darah. He has made from one blood. Dia telah membuat dari satu darah. Every nation menjadi semua bangsa. Every nation of man to dwell on the face of the earth, untuk mendiami bumi. Dan Tuhan telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kita ini angkatan yang baik atau angkatan yang jahat? Musim akan berlalu, ya. Ada batas. Contohnya malaikat, 200 malaikat yang disuruh mengawas bumi. Ini sebelum kejadian Nuh. 200 malaikat yang suci kudus ini, lain yang kelompok Lucifer sebelumnya sudah jatuh dalam dosa. Ini 200 malaikat diberikan kepercayaan untuk menjadi pelayan hambanya, penjaga manusia di bumi. Jatuh cinta nih sama manusia yang cantik-cantik itu. Mereka iri dengan kehidupan manusia. Aduh, enak kali ya jadi manusia itu ya, karena mereka nggak punya tubuh. Bisa ada suami, istri, anak, bisa ada orang tua, berkeluarga. Jadi mereka ingin seperti itu. Itu namanya melampaui batas. Batas yang Tuhan sudah tentukan. Karena mereka roh. Kalau Adam dan Hawa boleh, karena Adam dan Hawa diciptakan punya tubuh. Mereka ingin. Itu namanya melampaui batas. Dan terjadilah kejadian 6. Henokh melapor kepada Tuhan. Saudara tahu hukuman untuk mereka? Bumi dibelah. Ini Tuhan. Bumi dibelah. Dan mereka diikat di tempat-tempat yang gelap. Sejak ribuan tahun yang lalu, mereka diikat di tempat-tempat yang gelap, gua-gua, dan dibakar dengan api, dirantai, ditempelkan di dinding gua-gua, dirantai lagi. Itu malaikat-malaikat raksasa besar. Dan mereka tidak pernah boleh melihat cahaya. Mereka ada di bawah gelap. Mereka tidak pernah boleh keluar dari ikatan, dan mereka tidak pernah boleh melihat cahaya. Kok baru panitia mereka bisa lihat cahaya? Mereka ada di situ ribuan tahun sampai sekarang, dan mereka akan dilepas waktu hari penghakiman. Jadi Tuhan itu gak main-main. Siapa berani melanggar firman dan batas-batas, tidak ada ampun. Jadi Tuhan mengajar kita untuk taat kepada firman. Berani nggak taat, berani langsung dibakar. Berani taat, bayar harga. Banyak orang kan anggap remeh sama firman Tuhan. Itu malaikat yang sudah kudus. Kurang apa saudara? Buat baik sama Tuhan, menjadi hamba pelayan, siang malam menyembah Tuhan. Kalau kelompok Lucifer dibuang dari surga. Karena semua kita punya kehendak bebas. Aku mau setia, aku mau cinta Tuhan, aku mau menderita. Penyanyi lagu-lagu Hillsong yang lagunya ini, what a wonderful it is, what a beautiful name it is. So to the Lord, all the earth let us sing. Lagu-lagu worship yang saya suka semuanya karena memuliakan Tuhan. Mereka katakan, kami sekarang meninggalkan Yesus dan kami baik-baik saja. Itu ya saudara. Kalau saudara nggak tahu firman Tuhan yang bawa malaikat saja punya kehendak bebas ngelawan Tuhan, apalagi cuma debu tanah. Apakah Tuhan pukul dia, tampar dia? Enggak, dia masih hidup sampai hari ini. Dan kami baik-baik saja. Kami tinggalkan Yesus, nggak ikut Yesus lagi, nggak beriman lagi pada Yesus, nggak setia dan nggak melakukan semua yang sebelumnya kami lakukan, dan kami baik-baik saja. Tuhan itu begitu kasih, dia nggak pukul. Saudara,
Kalau malaikat, Tuhan yang buang. Tuhan yang hukum langsung malaikat. Kalau manusia, contohnya Lukas itu, apakah Tuhan yang siksa dia? Enggak. Api itu yang membakar. Malaikat kegelapan menjemput dia dan menyiksa dia. Bukan Tuhan. Tuhan itu di surga. Tuhan itu tetap sampai hari ini di surga melayani anak-anaknya yang baru tiba di surga. Ini loh nak, inilah rumah si Petrus ini. Tuhan itu tetap Tuhan yang mengasihi. Jadi semua itu pilihan. Tuhan gak marah, tapi itu adalah pilihan. Ya, jadi bayangkan saja supaya saudara fokus. Semua orang dikasih kehendak bebas. Ya, saya dapat satu pelajaran dari Roh Kudus. Kenapa bisa begitu? Karena hidup tidak pernah menderita. Kalau cuma khotbah, main musik, mimpin konser, mimpin pujian, penyembahan, menyembah Tuhan siang dan malam, itu tidak buat engkau bisa setia dan punya iman yang teguh, kecuali engkau rela menderita. Ternyata menderita itulah yang buat kita bahagia. Mereka mungkin tidak pernah menderita, semuanya serba sudah ada. Oh, kalau kami dari lahir marsikor melayani, makan tidak makan, tapi kami bahagia. Kenapa mereka? Jadi saudara, kalau cuma khotbah begini, main musik, jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, jadi jemaat Tuhan, apalagi duduk manis, itu bisa buat iman teguh sama Yesus? Tidak. Kecuali kau mau menderita bagi Yesus. Pikul salib menyangka diri. Kenapa? Ada dua kembar terpisah. Satu terpisah dibesarkan sama keluarga miskin, satu sama keluarga kaya. Kembar ya, saya nonton film India. Anak ini yang kaya ini dari kecil semuanya mewah, serba mewah, tidak pernah menderita. Jadi dia nggak tahu namanya emosi lapar, sakit hati, dicaci maki, menderita, apa semua nggak pernah. Kalau yang miskin ini, aduh menderita terus, dihina, dicaci maki, mau makan aja susah, nggak bisa sekolah. Kemudian yang kaya ini tiba-tiba terjadi sesuatu, karena kita kembar, coba kita bertukar. Kehidupanku nggak enak lah, aku mau dijodohkan lah, inilah itulah. Jadi dia bertukar. Dia menjadi miskin, si miskin menjadi kaya. Apa hasilnya? Si miskin ini ketika menjadi kaya langsung dia tamak, karena harta, kedudukan dan semuanya. Dan akhirnya keluarganya saja dia hianati. Dan bahkan yang asli kembar ini dia mau bunuh karena dia tamak. Rakus waktu begitu diberkati, dapat berkat, dapat kekayaan. Tapi si kaya ini waktu jadi miskin, wah ternyata orang miskin ini seperti ini ya, rumahnya gubuk, makannya susah. Aduh, katanya dia sangat bersyukur. Dan dia tetap menjadi orang yang baik. Kan tergantung hatinya. Ternyata jadi orang miskin ini menderita, susah, gak enak, tapi dia senang karena ada emosi. Bagaimana jadi orang miskin menderita, susah makan, air mata, dipukul orang, kelahi. Bagaimana dia membela orang miskin ini, membela orang tua yang miskin ini, membela orang kampung yang miskin itu. Wah, dia bahagia. Sebelumnya dia gak punya itu. Jadi orang kalau nggak ada kehidupan penderitanya nggak enak. Jangan saudara kira senang-senang terus itu enak, nggak enak saudara. Kaya terus itu enak, nggak enak saudara. Ya, benarlah firman Tuhan ini. Ya, kita mau menderita bagi Kristus. Jadi kehidupan itu diberikan oleh Tuhan Yesus Sang Pencipta. Jadi ketika kita mendeklar Yesus Kristus Tuhan, Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Engkau yang telah mati dan berkorban. Engkau yang aku puji, Engkau yang aku sembah, Engkau yang aku layani. Jelas Yesus yang mana yang memberikan kita kehidupan, ya. Life has starting point. Number 2, life is a gift. Hidup itu adalah hadiah
dari Tuhan. Kita buka Wahyu 4. Wahyu 4. Hidup ini adalah hadiah. Wahyu 4 ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Ya Tuhan. Wahyu 4 ayat 11 yang sudah dapat katakan amin. 2-3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Di bumi kita harus melayani Yesus, menyembah Yesus. Ini tidak Allah juga tetap sama kan, ibadah, memuji, menyembah Yesus. Ini gaya hidup. Gaya hidup di surga ini seperti ini. Ya, jadi orang-orang yang ke surga itu jelas ya. Kalau gaya hidup saudara pilih untuk gaya hidup saudara setiap hari memuji, menyembah, taat dan setia melayani Tuhan Yesus Kristus, maka saudara akan menuju ke tempat yang abadi, tujuan abadi yang jelas. Bukan juga menjadi pemuji, penyembah, pendoa. Ya, sama. You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they exist and were created. Sebelum dia ciptakan malaikat, dia sudah ada dengan kerajaannya, dengan tahta kemuliaannya. Dia sendiri, He is the only one God. He is Father, Son, Holy Spirit. Dia Bapa, Putra, Roh Kudus. Dia pencipta. Sebelum dia ciptakan malaikat, dia sudah ada. Malaikat dulu baru manusia. Jadi tahta kemuliaan itu sudah ada di sana. Yesus adalah anak Allah. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Kalau malaikat itu diciptakan, kalau manusia itu diperanakan, diciptakan, manusia diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Maka karaktermu, mulutmu, pikiranmu, hatimu, tata kramamu, tata tertibmu, kebudayaanmu, kesopananmu, ketaatanmu harus seperti Yesus. Karena engkau sudah memang diciptakan sama seperti Yesus. Kalau karakter bolis, karakter Lucifer, karakter pembangkang, pemberontak, tidak sopan, tidak hormat kepada Tuhan, pilihlah kasih Bapa. Pilih. Itu bukan desain dari Bapa untuk engkau. Engkau didesain serupa, segambar dengan Bapa. Bagian kita tinggal renounce. Bagian kita tinggal confess your sin, mengaku dosa, and renounce, dan buang semuanya. Ya, bukan bagian kita menyucikan diri kita, menyucikan, gak bisa. Izinkan Tuhan. Let God clean your sin. Izinkan Tuhan menyucikan dirimu. Through your confession, melalui dari mulutmu, akui dosamu, and renounce, dan buang. Bahkan orang pembunuh pun Tuhan itu mengasihi. Diberitakan Injil, Yesus mengasihi engkau, mengampuni engkau. Dia gak percaya aku udah pembunuh, dia gak percaya. Yang kedua, release your anger. Buanglah kebencian, kemarahan, semua yang tidak benar yang ada di hati. Dia gak mau renounce, dia gak mau lepaskan. Mati dia binasa. Ya, bukan bagian kita menyucikan diri kita. Kita hanya confess dosa kita, and then Tuhan sucikan kita. Dia akan mengasihi kita. And renounce, buang. Buanglah segala sesuatu yang kotor supaya firman tertanam. Ya. Kalau pakai Bible study kan tuh ya, tapi kalau libur itu baru ini ya. Oh, saudara, ini kan Bible study, oke. Kemudian hidup ini adalah hadiah. Ayat 10 ayat 12. Ayat 10 ayat 12 yang sudah dapat bacakan. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Jadi nyawa saudara ini dijaga oleh Tuhan. Oke? Ayat 10 ayat 2. Nafas dia berikan, nyawa kita dia jaga. Betapa baiknya Tuhan itu. Keterlaluan kalau kita nggak baik dan taat. Ayat 10 ayat 12, demikian firman Tuhan 23. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku.
Nyawa saya masih ada Tuhan karena Engkau yang menjaga. Apakah saudara bisa jaga nyawa saudara? Gak bisa. Semuanya Tuhan. Jadi memang semuanya itu serba Tuhan Yesus. Jadi surrender our life to Jesus Christ. Kemudian hidup adalah hadiah. Masih tetap hadiah. Roma 14 ayat 7. Roma 14 ayat 7. 23. Roma 14 ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jadi hidup kita untuk Yesus, kematian kita untuk Yesus. Kalau hidup kita untuk Yesus, matinya untung. Kalau harta kita untuk Yesus, matinya untung. Kalau semuanya untuk Yesus, matinya untung. Ya, makanya dikatakan for God. Ya. Yang ketiga, hidup ini adalah kepercayaan. Ya, life is belief, supaya saudara dapat memanage dengan baik apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara. Roma 14 ayat 12. Tetap di Roma ya. Yang ketiga, hidup ini adalah kepercayaan. So that each of us shall give account himself to God. Roma 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan 23. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Clue-nya tadi sudah dikasih tahu sama 1 Timotius 4 tadi ya. Kalau engkau bertekun dalam pengajaran dan engkau bertekun menjadi pelaku firman, engkau akan menyelamatkan dirimu dan orang yang mendengarkan engkau. Jadi waktu engkau berdiri di hadapan tahta Allah, bukan sebagai orang yang akan dilempar ke lautan api, tetapi sebagai orang yang akan mendapatkan upah yang daripada Tuhan. Roma 14 ayat 12 ya. Each of us shall give account of himself to God ya. Jadi Tuhan memberikan kita kepercayaan hidup, gereja, pelayanan, keluarga, uang, harta, ibadah, jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk kita dapat manage dengan baik. Dimulai dari diri kita. Kita harus manage dengan baik, ya. Karena setiap kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Satu bumi gak mau lakukan bodoh amat, aku mau lakukan firman. Inilah maksudnya ayat ini. Seperti Nuh, ya, gak mau kejar-kejar Tuhan, gak mau kerjakan proyek Tuhan ratusan tahun, dia tetap fokus kerjakan. Jadi dia bertanggung jawab untuk semuanya itu dan dia diselamatkan. Ya, jadi kita harus sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya, 1000 nanti, 1000 yang udah mati dari bumi, 1000 nanti di pintu hanya 1 yang boleh masuk, karena hanya sedikit yang mau ikut jalan yang sempit itu. Ya, tapi tidak dengan anak-anak rohani ya. Kalau kita bacakan, dikasih tahu rahasianya. Tekunlah kau Timotius dengan semua preaching, teaching, pengajaran. Awasi dirimu Timotius. Awasi ajaranmu, kau pelaku firman atau tidak? Timotius, kalau kau tekun seperti aku, kata Rasul Paulus, kau menyelamatkan dirimu sendiri dan jemaat. Timotius ini menggembalakan jemaat di kota. Ya, kalau kau tekun dan jemaat yang kau layani di Blessing Church, Singapura kah, Piayu kah, mana, mendengarkan kau, mereka juga selamat. Ya, jadi mari kita memanage hidup kita dengan baik. Apapun perkataan kita, apapun tindakan kita, semua hobi, keinginan, tempat-tempat kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Makanya lakukanlah kegiatan-kegiatan yang Yesus lakukan. Oke, ayat yang ke berikutnya, Pengkhotbah 12 ayat 14. Hidup ini adalah suatu kepercayaan dan kita diberikan wewenang untuk kita melakukannya, dan ada tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, ya. Pengkhotbah 12 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Pengkhotbah 12, jadi bukan hidup ini aja suka-suka kita, bukan ya.
Sekalipun itu hadiah, yang jaga nyawa Tuhan kita, yang kasih nafas Tuhan kita, yang akan bawa kita ke dalam penghakiman Tuhan juga sama. Pengkhotbah 12 ayat 14, Ecclesiastes 12:14. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Tuhan akan membawa setiap perbuatan, pekerjaan, perkataan ke dalam penghakiman, termasuk yang kita omong-omongkan di belakang, yang rahasia-rahasia di belakang, rencana-rencana di belakang, rencana-rencana apa, rencana pikiran, rencana hati, semuanya. Yang rahasia-rahasia yang orang nggak tahu itu dibuka. Baik buku-buku dibuka, apa yang ada di pikiran kita dibuka, niat hati kita dibuka. Niat hati suami, niat hati istri, niat hati jemaat, niat hati keluarga, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, semuanya dibuka. Bukan hanya buku dibuka, tapi semua lembaran per lembar, halaman per halaman, pikiran, niat hati, motivasi di hati, semua dibuka. Ini yang rahasia, semuanya dibuka oleh Tuhan. Makanya Matius 7 Tuhan katakan, nyalah engkau pembuat kejahatan, aku tidak pernah Lord, I raise the dead, aku bangkitkan orang mati, Lord, I cast out demon, aku usir setan, Lord, I am fasting, aku berdoa, aku berpuasa, aku memberi berkorban, Lord. Karena ini dibuka, kau yang jadi Tuhan atau aku, ya. Ini pengkhotbah. Jadi hidup ini adalah kepercayaan, inilah firman Tuhannya. Ya, kita baca 2-3. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saya tetap kembali kepada Timotius tadi, nggak usah awasi orang lain, nggak usah awasi istri, anak, diri sendiri, benar ya? Awasi aja diri kita sendiri, awasi ajaran kita, tekunlah jadi pelaku firman ini, Roh Kudus, tekun, bayar harga. Ya, 1000 hanya satu yang bisa masuk, karena hanya satu tuh yang mau menyangkal diri, pikul salib. Makanya banyak orang kan, kalau dia udah senang, gak enak lah orang Kristen itu, apa itu? Pikul salib, menyangkal diri, pikul salib, menyangkal diri, ikut Yesus. Mana mau mereka? Mana mau? Padahal memang itu jalannya ke surga. Kalau nggak api, ya, haleluya. Karena mereka pikir mereka akan tidak melewati Roma 14 ayat 12, bertanggung jawab, pengkhotbah. Makanya tadi yang pencipta lagu rohani itu kan cuma pemusik, pemain musik, pencipta lagu, pelayan Tuhan. Itu kelas Lucifer, saudara. Pengkhotbah, pemusik, pemuji, penyembah, pendengar firman, pengkhotbah, itu masih kelas Lucifer. Di surga mereka lakukan itu. Tapi kalau pikul salib, ikut Yesus, menyangkal diri, inilah kelas murid Yesus. Saudara tahu nggak? Lucifer bilang di Alkitab sudah ditulis, dia akan dibuang ke jurang maut 1000 tahun. Dia mengajukan, dia berdoa, mempelai, kasih tahu sama Bapak, aku tidak bisa ngomong sama Bapak. Itu sebabnya aku pakai tubuh. Mereka nggak bisa ngomong sama Bapak hadapan, udah dibuang. Kurangilah hukumanku, janganlah 1000 tahun, kelamaan. Bapak, Kau kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah 1000 tahun aku dibuang ke jurang maut itu. Karena aku sekarang bertahta di bumi, aku menguasai orang-orangku di bumi. 500 tahun lah, karena aku dulu memuji, penyembah, pelayan Tuhan, pemain musik, pengkhotbah, pemimpin di surga. Siang malam aku memuji, menyembah Engkau. Engkau kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, kurangilah hukumanku. 500 tahun aja aku dibuang ke jurang api. Tuhan jawab apa? Firman Tuhan, ya dan amin. Katakan firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan, ya dan amin. Semuanya akan berdiri. Sudah ditulis 1000 tahun, 1000 tahun. Itulah firman, itulah Yesus. Ya, itulah firman Tuhan. Secara daging mungkin kita anggap remeh, harus pakai roh hati. Firman adalah firman. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan.
Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, berikutnya. Hidup adalah kepercayaan. Lukas 16, kita ulang lagi. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Lukas 12 ayat 16 sampai ke 21. Ini bagian akhir. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kita baca satu-satu ayat ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat 17. Ia berkata dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku mengatakan kepada jiwaku kepada barang-barangnya begitu untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang. Ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama 23. Tetapi firman Allah kepada, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ayat yang ke-21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, jadi ini contoh orang, kehidupan nafasnya dikasih, nyawanya dijaga, hartanya diberikan, semuanya diberikan kepada Tuhan. Dia tidak pergunakan semuanya itu untuk masa depannya, untuk kehidupan final goalnya. Ya, jadi our life has starting, hidup kita ada permulaan, ada final goalnya. Satu lagi saya kasih tahu, ya, ada ibu gembala meninggal, ya. Saya lagi dikasih tahu lagi, saya tuh nggak tahu kan, saya itu bodoh, nggak tahu apa-apa kehidupan orang. Ya, udah meninggal ibu gembala yang di Bengkong itu. Oh ya, puji Tuhan kali datang. Kau tahu nggak itu berapa banyak rukonya, ha? Karena kami nggak pernah punya harta dari awal pelayanan, semuanya dipakai. Mami papi itu tukang nabung orang susah, semuanya bisa tinggal di rumah, dikasih makan gratis semua, bantuan dari gereja apa, agama apa saja itu dikasih makan, dikasih apa semua. Jadi saya nggak ngerti, orang tua saya nggak ada hartanya, ya bahkan nggak pernah shopping, saudara. Ya, jadi saya nggak ngerti, ya, gitu kan? Tahunya kalau itu hartanya banyak, rukonya di mana-mana, Padahal datang ke Batam duluan ya, kami datang ke Batam. Mereka ternyata hartanya banyak. Semua orang mengawasi. Untuk apa itu? Ada nggak dijual, dikasih hamba Tuhan yang miskin melarat? Ya saya tidak tahu. Tapi ayat ini ya, ayat ini sudah yang kedua kali. Ya, hai engkau orang bodoh. Ya, untuk apa kau persiapkan? Jadi makanya Bapak Gembala bilang, untuk apa kita semua bagus-bagus, pendidikan bagus, rumah bagus, tapi hati nggak bagus. Ya, jadi yang enak itu saudara, percayalah, menyangkal diri, ikut Yesus, pikul salib sekalipun tiap hari, menangis, menderita, bahagia saudara. Jadi pelaku firman itu bahagia, ya. Saya ini orangnya serius menjadi, kalau diajar saya serius menjadi pelaku firman. Saudara serius nggak diajar? Saya satu kali jadi ajar, saya tidak serius jadi pelaku firman. Waktu pelayanan kami di Bengkong Harapan, saya diajar sama ibu itu. Karena ini tidak diajarkan di gereja kami di B. Om Sian kami menikah, kami nggak diajarin apa-apa, biasa aja, nggak diwajibkan. Om Sian ini waktu sekolah saja di kampungnya, dia kerja, gajinya dia kasih bapaknya. SMP SMU ya dia bekerja, satu peso pun dia nggak ada, dia kasih bapaknya. Opung Sian tuh yang makan uangnya. Oh ini kan kayak gitu. Jadi kalau di gereja awal kami diajarin semua jemaat, ayo setia ibadah, setia ini, setia kasih milik Tuhan, setia menabur benih, dia pasti akan lakukan. Karena dia gajinya dia semuanya dia mau kasih ke orang tuanya kok. Apalagi kalau diajar dengan baik dan benar. Mereka tidak ngerti itu. Karena memang nggak diajarin. Setelah kami pelayanan, saya diajarin satu kali, jadi saya benar-benar ini, ya. Dia duduk di depan saya ngajar, ya. Tante ini kalau dapat kain ini, tante potong per bulan. Oh gitu ya tante.
Kalau dapat ini, dapat berkat dari itu, dari ini, ya ini, ya. Contohnya 200.000, aku potong per bulan 20.000. Oh gitu ya tante. Terus kalau aku dapat kain ini yang bagus ya, kainnya harganya contohnya 150.000 nih ya, aku potong per bulannya 15.000. Aku kayak orang bebek pelong-pelong. Oh gitu ya tante. Makanya aku catat. Oke lah, gereja di Minggu Harapan persembahan dengan semua yang ada. Aku hitunglah 7.000. Makanya 7.000 kami kirim. Itu harus dipotong 10%. 7.000 saudara. 100.000, 10.000 kirim ke pusat. Saya dengar itu satu kali saya lakukan. Setia sampai hari ini. Udah 15, hampir 20 tahun. Ini yang ngajar saya. Setelah dia mati, saya tanya ke gerejanya, dia setia nggak kasih per bulan? Tidak. Pengkhotbah, WL, datang ke Batam, kosong. Tinggal di rumah, kok punya ini kok. Tidak bawa apa-apa. Kita semua di Batam ini datang nggak bawa apa-apa. Dapat berkat, bisa jual tanah 3M, 6M. Kasih nggak per bulan? Tidak. Saya juga tidak, karena saya ditanya. Saudara, makanya Timotius bilang, kau tekun melakukan, kau menyelamatkan nyawamu, jiwamu, dan orang yang mendengar. Saya ini yang mendengar, saya serius. Makanya saya nggak bisa satu roh dengan orang-orang yang banyak cengkoning, yang nggak pelaku firman itu nggak bisa. Karena saya biasa dia saya nurut. Ibu Iin itu yang di YouTube itu anak hamba Tuhan. Dia diberkati pelayanannya. Dia sebagai pendoa dipercayakan Tuhan untuk menjaga negara ini. Ada roh-roh dari Venezuela mau menyerang, mau merusak, mau mengganggu ekonomi Indonesia. Mereka satu jemaat itu semuanya pujian, penyembahan. Oh, mereka melawan itu. Dia diberi kuasa dan otoritas. Ini anak hamba Tuhan dari SD sudah diajarin ngasih perpuluhan, hidup takut Tuhan, diberi kuasa. Pasorkan itu dari SMP kasih perpuluhan. Doanya 2 jam, gak main-main ya. Jadi pelayan itu gak main-main dong. Jangan melayani kalau kau main-main, gak hormat sama Tuhan. Apa impaknya? Keselamatan, berkat, urapan. Gak murahan itu, urapan itu. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kejadian apa? Selama bumi masih ada, menabur dan menuai. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Ya, Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat. Jangan kita sudah bisa khotbah, melayani, ngusir setan, menyelamatkan orang, berkorban, baru kita nggak jaga hati kita untuk humble. Takut Tuhan, hormat Tuhan, jangan kira nanti kita bisa lewat. Semuanya dinilai dari hati kita, hidup kita. Buah kita apa? Yang tersembunyi akan dihakimi. Makanya benar ya, Bapak Gembala ajarkan kita harus serupa segambar dengan Yesus. Serupa segambar, menjadi pelaku firman. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Jadi saya heran, dia ngajar saya kok dia nggak lakukan firman ya. Semuanya sudah buktinya. Bukti sebagai pelayan Tuhan ada catatannya saudara, ada catatannya. Bahkan saya dulu sebelum pemimpinnya sekarang, dulu ya, ngirim per bulan 700-800, tapi saya nggak simpan slipnya. Jadi waktu akhir tahun kalau kami rakernas itu dibuka kan, ini kenapa bolong-bolong? Ini saya ngomong di hadapan saudara, saya terpaksa kirim lagi. Kenapa ini bolong? Mungkin lupa Bapak Gembala saya nyatat ya. Kok masih bolong-bolong lagi? Contohnya 12 bulan, kok 3 bulan, 4 bulan kosong. Saya kirim lagi karena saya nggak simpan buktinya. Nggak apa-apa, lebih Tuhan kasih lebih. Ya, saudara Tuhan. Mari kita jadi pelaku firman. Oke. Saya bacakan ya, terakhir belalang pelahap. Ya, supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Malaki 3
Siapa yang bisa menghalau belalang pelahap? Coba saudara baca. Belalang pelahap itu apa saja? Saudara tahu, supaya saudara taat. Ya, yang sudah tekun, yang belum lakukan. Dalam semua area kita harus taat, saudara. Malaikat 3 ayat 11, Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam ada banyak janji berkat. Perlu dipahami, belalang pelahap bukan dari Tuhan, tetapi dari si jahat. Itulah sebabnya Tuhan menghardik dan melindungi umat Tuhan yang setia dari belalang pelahap. Kalau saya baca buku Henok, setiap tataran hujan itu sudah diatur. Akhir tahun hujan sekian, berapa negara akan tenggelam, berapa rumah akan tenggelam, berapa jiwa yang akan mati dengan air hujan, berapa jiwa yang akan mati dengan air bah, berapa jiwa yang akan mati dengan gempa bumi, berapa jiwa akan mati dengan sakit penyakit. Itu semua belalang pelahap. Umur pendek semua, ya. Kita mau dapat yang bagus-bagus, ya. Tidak ada yang bisa menghalau belalang pelahap yang akan mendatangi kita kecuali Tuhan. Belalang pelahap, apa wujud belalang pelahap? Nomor 1, sakit penyakit. Nomor 2, kecelakaan. Nomor 3, kecurian atau tertipu. Nomor 4, musibah-musibah yang lain. Kita harus pegang janji supaya Tuhan menghardik belalang pelahap dari kehidupan kita. Yang bisa menghardik belalang pelahap bukan manusia, Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu adalah menabur. Kejadian apa? Kenapa Tuhan akhirnya ngomong gini? Waktu Nuh mempersembahkan korban, Nuh itu punya inisiatif loh. Inisiatif sendiri loh sama Tuhan. Mau buat baik sama Tuhan itu inisiatif. Aku kasih korban ini, aku jual ini, aku kasih. Aku bawa makanan, aku bawa buah, aku bawa lauk, aku bawa uang, aku bawa ini kasih ke gereja, gereja bagi ke orang miskin. Itu inisiatif sendiri. Jadi Nuh tuh inisiatif sendiri. Waktu keluar dari bahtera, dia bakar itu binatang-binatang jadi korban. Persembahan itu persembahan, korban lain. Perpuluhan milik Tuhan. Menabur benih, persembahan ucapan syukur. Korban itu lebih besar. Nuh itu memberi korban. Waktu Tuhan cium korbannya, enak. Langsung Tuhan bilang gini, Aku tidak akan bunuh manusia lagi dengan air bah. Sekalipun manusia ini jugul, dari kecil udah jugul, biarpun niat hatinya jugul, jahat, tidak akan kumatikan lagi manusia ini dengan air bah yang mematikan seluruh bumi. Kenapa sampai Tuhan ngomong kayak gitu? Karena dia cium persembahan korban dari Nuh. Jadi kalau kita sekarang hidup ini, kita udah lewat dari malapetaka, inisiatiflah kau memberi kepada Tuhan. Beri semua yang bisa kau beri. Sehingga Tuhan bilang, aturan mati kau besok, gak mati kau karena kau baik. Tuhan yang bisa menghalau belalang pelahap. Baik hatimu kulihat. Udah kuajar firman, rendah hati kau akui dosa-dosamu, kau tangisi, kau bertobat minta ampun, terus kau renounce polis-polis yang ada di dalam dirimu, kau rendah hati, kau sungguh-sungguh berjanji mau melakukan firman, gak sampai hati kalau ada simbol mau matikan kau ku berikan kau Tuhan, berikan aku kesempatan, kau nangis, ku dengar doamu, lakukan yang aku taat dan setia, karena hidupmu itu adalah hadiah dari aku. Ya, ini goalnya. Tuhan itu baik. Ya, saudara, inisiatiflah. Ya, inisiatiflah. Inisiatif. Doa orang saleh itu didengar. Waktu keluarga kami diganggu polis, tidak bisa keluar polisnya. Ya, nggak punya apa-apa, saya berlutut. Apa yang saya ada saya langsung kasih. Kalau Tuhan bilang itu langsung respon. Ya, dalam keadaan sakit menderita, sibuk bayar rumah sakit, sibuk apa? Tapi saya inisiatif berlutut menyembah Tuhan. Apa yang saya ada saya kasih kepada hamba Tuhan. Nggak lama selesai sembuh. Doa orang saleh didengar oleh Tuhan. Kenapa? Ya, kan kita udah punya hubungan dengan baik sama Bapak. Bapak itu Bapak yang normal, yang biasa. Kau baik sama dia senang lah. Ambil hatinya, cintai dia. Yesus kan sangat sopan. Ya, mari kita jadi pelaku firman Tuhan supaya kau diberkati. Ya, pelayanan di sini dimulai dari nggak punya apa-apa, Tuhan berkati. Itu ketaatan dan kesetiaan. Jadi saudara sebagai keluarga, sebagai jemaat, atau yang akan nanti mulai bisnis, ya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Asalkan jangan lupa tadi ya, orang sudah diberkati ini dia tidak, udah diberkati dia,
sayangnya dia tidak mempersiapkan dirinya untuk hidup kekal. Untuk siapa itu nanti waktu kau mati? Ternyata rukomu banyak, ternyata emasmu banyak, ternyata bajumu banyak. Jangan nanti tondi, anak nanti kalau udah bajumu yang udah nggak bagus lagi, bajumu yang masih bagus ya, cuci bila perlu ke laundry, cuci yang rapi, setrika, kasih pewangi, bungkus di plastik, kumpulkan di sini, yang bagus-bagus. Barang-barang apa yang bagus kumpulkan di sini. Nanti kami akan mampir ke Pungur Bagi tuh, di sana ada yang miskin. Ya, benar. Ya. Baju kami aja lah yang udah nggak buat itulah kasih. Nggak usah kayak gitu. Kau disuruh menabur supaya kau diberkati. Anak-anak semuanya, ya saya ajarin anak saya setiap berapa uang jajanmu 1 bulan dapat jatah cuma 200.000, mami kasih kau per puluhan. Karena hamba-hamba Tuhan yang dipakai itu, anak-anak yang ketika mereka besar dipakai Tuhan itu yang setia ibadah, melayani Tuhan dari kecil, dari muda, setia kasih milik Tuhan, dengar-dengaran. Waktu mereka dewasa mereka dipakai Tuhan, luar biasa. Setan negara, setan kota itu tunduk sama mereka, tunduk. Karena mereka taat, dari anak-anak taat. Itu harus dibangun dengan ketaatan puluhan tahun. Ya, maka berkat itu turun atas. Yang pertama berkat rohani, diangkat menjadi pelayan. Seperti Catherine itu, dia nggak lewat sekolah kita, keluar dipakai Tuhan, luar biasa. Ya, jadi kalau semua yang dipakai Tuhan itu luar biasa. Berapa banyak jiwa yang akan diselamatkan? Ya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian. Engkau Bapa yang mengasihi aku. Haleluya. Hidup saudara adalah pemberian, hidup saudara adalah hadiah. Hidup itu adalah kepercayaan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya, buat planning ini. Biasanya setiap tahun apa yang saya bisa beri. Hidup ini semuanya beri. Ya. Haleluya. Tuhan sedia memberkati pelan-pelan. Tuhan sendiri akan menumbuhkan firman-Nya asalkan kita mau menderita bagi Kristus. Yang kali ini, sekalipun kita presiden, raja, kita harus tunduk kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati seperti itu. Kau Bapa yang mengasihi aku, haleluya. Dia sudah memberikan Yesus putranya untuk membayar dosa kita. Bagian kita hanya confess dosa kita dan renounce. Izinkan Tuhan mengoreksi kita, mengajar kita, menegur kita, memperbaiki kita. Izinkan Tuhan, izinkan Roh Tuhan. Ya, harus rendah hati, hormat sama Dia. Baru Tuhan akan berbicara, beracara di dalam dirimu. Baru kau akan diubahkan. Engkau Bapa yang mengasihiku, haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku. Beri
Bapak untuk sudah mengajarkan kita ini. Terima kasih buat firman yang mengajarkan Bapak. Kita sudah melewati setiap badai apapun bersama. Sujud sejenak, renungkan firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini. Hal-hal apa yang perlu kita perbaiki, hal-hal apa yang perlu kita tinggalkan, hal-hal apa yang perlu kita lakukan supaya kita maju di dalam Tuhan, supaya terang Kristus terus bercahaya di dalam hidup kita, gereja Tuhan di akhir zaman ini,
Saudara sudah diperlengkapi, saudara tinggal siap diutus nantinya. Saudara siap menjadi berkat dan saluran berkat. Itulah janji firman Tuhan hari ini kepada kita. Mari saudara sujud sejenak, nikmati firman Tuhan yang kita dengar, sekalipun itu merobek-robek setiap iman kita, sekalipun itu membongkar setiap dosa-dosa kita, tetapi itu mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan itu menjadi jawaban di dalam hidup kita. Dan ada hal-hal yang Tuhan ingatkan kepada kita, bahwa orang kaya, setiap kita semua nanti menjadi orang kaya. Kita akan diberkati Tuhan, kita akan naik, tidak akan turun. Tapi ingat baik-baik, jangan menimbun harta di muka bumi ini. Ada nengat dan karat. Bagaimana orang kaya itu ditegur oleh Yesus, kemanakah hartamu itu kau buat? Ya, mari saudara, kalau saudara sudah diberkati Tuhan, sisihkan hartamu untuk pekerjaan Tuhan, untuk Yesus, dan selalu memberi yang terbaik kepada Yesus, supaya kita semakin lagi dipakai dan diberkati Tuhan, dan kita menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, mari setiap kita yang sedang bergumul lakukan lagi apa yang Tuhan perintahkan. Maleakhi 3 ayat yang ke-11 tadi. Tuhan yang menghardik belalang pelahap, Tuhan yang menghardik semuanya mara bahaya, Tuhan yang menghardik setiap musuh-musuh mau mencuri harta kita. Harta apa saja yang ada di muka bumi ini, Tuhan, hanya Tuhan yang bisa yang menghardik. Saudara dan saya tidak bisa. Mari saudara mengucap syukur kepada Tuhan buat kebenaran firman Tuhan, dan ini kita bawa ke rumah kita masing-masing, kita renungkan dan kita lakukan setiap saat di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Harta yang terindah adalah kita mau pikul salib. Harta yang terindah adalah kita mau diproses Tuhan di dalam penderitaan dan penderitaan. Yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita adalah kita terus mau berpaling ke jalannya Tuhan, kita mau berpaling kepada firman-Nya, kita mau terus menjadi pelaku firman-Nya sampai Yesus datang menjemput kita yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu sudah memberkati kami semua yang hadir hari ini. Kami bersyukur buat pengajaran firman Tuhan yang begitu dalam. Banyak kami yang tidak mengerti sekarang sudah mengerti. Banyak tadinya kami tidak tahu sekarang sudah tahu. Biarlah kami belajar mau melakukannya. Tuntun kami Roh Kudus, berikan kami hikmat akal budi yang daripada-Mu Bapa. Biarlah kami semuanya didapati orang-orang yang taat dan setia di hadapan-Mu Bapa yang baik. Dan buku kehidupan kami Tuhan lihat catatannya semuanya baik, dan baik keadaannya karena kami semuanya taat dan setia kepada-Mu sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Terima kasih kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu diberkati, baik jasmani maupun rohani. Terlebih juga Tuhan Yesus Kristus, kami terus menjaga ajaran-ajaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Jangan disesatkan oleh ilah-ilah lain, oleh pengajaran-pengajaran yang lain. Saat kami Tuhan mengindahkan pengajaran Tuhan, menyelamatkan diri kami sendiri dan menyelamatkan keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik buat janji keselamatan-Mu, buat janji berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang Kau berikan kepada kami hari ini. Setiap yang mau mencuri firman Tuhan, yaitu musuh-musuh, kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Setiap celah-celah kami tutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami semuanya berdiri teguh sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih, firman-Mu sudah memberkati kami, firman-Mu sudah menguatkan kami, firman-Mu sudah menyelamatkan kami lagi hari ini Bapa yang baik. Kami selalu bersyukur, kami sudah diberkati, hamba-Mu yang menyampai sudah juga diberkati oleh Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan
selalu berikan kepada kami, dan ini menjadi pegangan di dalam hidup kami saat kami nanti berhadapan dengan Tuhan. Kami mempunyai satu rekod yang terbaik di hadapan-Mu Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Roh Kudus, Engkau selalu mengingatkan kami, Roh Kudus selalu mengajari kami, Roh Kudus selalu menuntut kami Bapa. Biar kami menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang mampu melewati badai apapun di hadapan kami mulai bulan Januari ini dan nantinya memasuki bulan Februari yang ada Bapa. Setiap kami Tuhan yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang bimbang diberikan kekuatan, yang terikat sudah dilepaskan. Apapun pergumulan kami hari ini, kami tahu bahwa firman-Mu lah menjadi jawaban kami. Kami semua sudah dilepaskan dari ilah-ilah lain. Kami sudah dilepaskan oleh penyembahan berhala. Kami sudah dilepaskan oleh penyimpangan daripada setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu hanya dengan ketaatan dan kesetiaan kami untuk melakukan firman-Mu. Engkau rela mati untuk kami, Engkau rela bangkit untuk kami. Bahkan juga saat ini Engkau rela di surga berdoa untuk kami. Karena doa-doa-Mu lah Tuhan Yesus, kami ada sampai hari ini. Sebagaimana kami ada, napas yang ada, kesehatan yang ada, kesetiaan dan ketaatan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat doa-doa-Mu di surga Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah terus kami memandang perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini Bapa. Karena di bumi ini hanya sementara, yang di bumi ini akan binasa, yang di bumi ini akan hilang lenyap. Oleh sebab itu kami terus memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu janji-Mu, surga yang Engkau berikan buat kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Tutup bungkus kami dengan darah dan kuasa-Mu dari setiap serangan-serangan dari kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Salam buat kita semuanya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pertama, yaitu memakai kantong persembahan. Yang kedua kita bawa ke kota. Kalau saudara ingin memberikan perpuluhan, ada kotak perpuluhan, pembangunan, bahkan juga buat ucapan syukur. Tinggal iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah setiap persembahan saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ibu Gembala tadi mengatakan, ya kita bersyukur sampai hari ini kita sehat-sehat. Saya ada melihat YouTube, ya seorang ibu tiba-tiba kena sakit kanker miom, yaitu kanker rahim, dan akhirnya ibu ini dioperasi, dan setelah dioperasi ibu ini sehat. Setelah itu sakit kembali. Saat ibu ini sakit dirawat oleh suaminya, dan akhirnya sakitnya tidak sembuh, dibawa ke rumah sakit. Setelah dia di rumah sakit tidak sembuh, diantar kepada orang tuanya. Setelah diantar kepada orang tuanya, ya suaminya katakan, mulai sekarang kita cerai, tidak ada hubungan suami istri lagi. Dan dia katakan, rumah itu nanti kita jual dan kita bagi dua. Padahal istrinya katakan, rumah itu dia yang bekerja, dia yang membeli, dia yang bangun. Setelah dia bersama dengan orang tuanya, ibunya katakan, hai anakku, aku ini sudah tua, aku tidak sanggup lagi mengurus engkau. Kalau bisa engkau jangan tinggal lagi di rumah ini. Dan rencana daripada ibu ini adalah dia akan pergi mencari suaminya. Tetapi tiba-tiba dia menelepon temannya, dan temannya katakan, coba kau telepon bos kita yang dulu, ya. Dan akhirnya dia telepon bosnya, dia ditampung di rumahnya. Ibu ini menangis. Dia katakan demikian, ya. Waktu saya sehat, waktu saya bekerja punya uang banyak, semua orang sayang
kepadaku. Tetapi saat saya terpuruk mengalami sakit kanker, satu orang pun tidak ada yang menyayangi dan merawatku. Oleh sebab itu saudaraku, ini menjadi pelajaran kepada kita. Waktu saudara sehat-sehat, semua orang memuji saudara. Tapi nanti suatu ketika saudara menghadapi ujian dan pencobaan, apakah ada orang mau menolong saudara? Oleh sebab itu mulai sekarang ya, Ibu Gembala tadi sudah katakan ya, perbaiki hidup kita baik-baik, hubungan kita baik-baik dengan Tuhan. Berikan semuanya hidup kita ini kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menjaga kita. Mati untuk Kristus, hidup itu untuk Kristus. Amin. Semuanya harus untuk Kristus, karena hanya Kristus yang bisa menolong saudara dan saya. Ya, saya diingatkan, bahkan juga tadi dikatakan juga ya, kita harus mau pikul salib, kita harus menderita. Ada seorang juga bapak-bapak ya, saat dia membaca Alkitabnya ya, gereja bawah, dia katakan dia menemukan di sana hanya Isa Al-Masih saja jalan satu-satunya untuk ke surga, dan dialah satu-satunya menuju untuk keselamatan. Saat dia mau mengatakan dia sudah percaya Yesus dan menjadi Kristen, dia takut diusir keluarganya mungkin nanti di bumi. Tetapi dia suatu ketika memberanikan diri, yaitu datang ke gereja, didoakan dan dibaptis, dan dia menyampaikan kepada orang tuanya, dan orang tuanya bertanya kepada dia, mengapa engkau mengatakan Isa Al-Masih itu adalah juru selamat satu-satunya? Dan dia kasih tahu ayat-ayat di dalam Alkitab dia, dan orang tuanya juga bingung, dan dia tunjukkan semua ayat-ayat itu. Dan setelah itu orang tua katakan, mulai sekarang engkau tidak saya akui lagi anak, engkau keluar dari rumah ini dan engkau tidak lagi menerima warisan. Ini saudaraku orang yang bertemu Yesus. Ini orang yang sungguh-sungguh ikut Yesus. Saudara dari kandungan ibu saudara sudah percaya Yesus, sudah dimantraikan darah Yesus. Harus saudara lebih sungguh-sungguh dengan orang baru percaya Yesus, baru bertemu Yesus, dia menjadi kesaksian di seluruh muka bumi. Oleh sebab itu mari kita semuanya mempunyai kesaksian di dalam diri kita ini tentang Yesus. Pertahankan itu Yesus di dalam dirimu. Apalagi anak-anak muda, pertahankan dirimu ya, pertahankan imanmu. Jangan sampai engkau menjual Yesus, jangan sampai engkau meninggalkan Yesus karena engkau tidak taat kepada Yesus, karena engkau tidak sungguh-sungguh kepada Yesus. Sudah banyak ya pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan dulu di Blok 4 juga ya, pemain drum ya, dia tinggalkan Yesus karena hanya perempuan, karena hanya jabatan ya, karena hanya mobil, dia tinggalkan itu Yesus. Tapi saudaraku, tidak umur panjang dia, tidak lama kemudian baru punya anak, anaknya yang besar ya, anaknya hanya berumur 2 tahun, tiba-tiba dia sakit mati saudaraku ya. Begitu juga disaksikan oleh tante yang tadinya dia minta diberkati di tempat ini, diberkati ya, tadinya dia sakit waktu SMP, disembuhkan Yesus. Tiba-tiba dia bertemu dengan pria ini ingkar janji, dan akhirnya dia berpaling. Yang tidak lama dia di Batam ini ya saudaraku, tante lihat dia sudah pakai kerudung dan dia mati. Di mana dia sekarang saudaraku? Dia sekarang menerima yaitu api neraka, yaitu kertagi yang ada. Saudara, hati-hati, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya katakan banyaklah baca tentang surga neraka, banyaklah nonton tentang surga neraka, supaya iman saudara itu kuat di dalam Yesus, supaya saudara cinta Yesus, cinta ibadah, cinta melayani, cinta pujian penyembahan kepada Yesus, bahkan juga cinta pelaku firman Tuhan. Itu yang Yesus mau kepada kita kalau kita mau selamat dan masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kami serahkan buat baptis yang ada. Kita saja kita akan memberikan terbaik bagi Tuhan kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak buat kasih Tuhan yang luar biasa, kehidupan atas dan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami, menciptakan kami untuk Engkau, dari Engkau dan untuk Engkau. Tapi setiap kami Bapak untuk lebih mengenal Tuhan lagi dengan kasih-Mu yang tiada taranya. Kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan berkati 30, 60 sampai 100 kali lipat. Nama Tuhan
ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dan kalau pujian kita, dialah segalanya, dia baru. Bahasanya kita akan mendengarkan pengumuman. Selesai sudah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Jangan lupa hari Kamis sudah ada jadwal worship night, yaitu sebagai tuan rumah Bapak Meta. Ya, setiap tuan rumah dia akan membawa untuk pujian dan kesaksiannya. Dan hari Sabtu buat kita kaum muda yang masih muda, belum dilamar oleh laki-laki atau perempuan, yang boleh hadir jam 7 di tempat ini sampai dengan selesai. Ya, kemarin hari Sabtu ada kaum muda yang baru namanya Bang Pendi. Ya, setelah ibadah kami ada makan roti sambil minum. Dia katakan karena dia mamanya berusiaan, tulang kenapa kaum mudanya nggak ada yang datang? Oh, mereka mungkin masih holiday. Doakan yang minggu depan orang itu ada datang, ya. Jadi dia bertanya-tanya, saudaraku, dan juga disebutkan kenapa Yola juga nggak datang. Dia ingat loh, beberapa tahun yang lampau dia tinggalkan Batam ini, dia pulang ke kampungnya sana dan kembali. Dia ingat Yola aktif duduk ibadah kaum muda di tempat ini. Ya, mungkin yang lain-lainnya juga dia tidak sebutkan. Ya, siapa kaum muda yang lain tidak hadir itu, bertobatlah maksud saya, ya. Dia heran, apalagi Yesus yang di surga sana, apa nggak heran saudara nggak datang kaum muda di tempat ini, ya. Mari saudaraku dikasih oleh Tuhan,
orang melihat firman Tuhan tadi dikatakan ya, kita ini menjadi saksinya Kristus, kita ini menjadi tauladan. Kata Paulus ya kepada Timotius, ya ikutlah teladanku. Saudaraku, kalau kita mau menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi tauladanlah ya. Oleh sebab itu mari setiap kita jemaat yang dikasih oleh Tuhan, teruslah menjadi teladannya Kristus dimanapun kita berada, terlebih juga di gereja di mana kita digembalakan. Tuhan memberkati kita semuanya, Tuhan memberkati setiap persembahan kita, tetap maju di dalam Tuhan, tetap menjadi saksinya Kristus. Mari kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri semuanya, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan El Shaddai, El Shaddai. Tuhan kita adalah Tuhan El Shaddai. Haleluya. Benar Bapa, Engkau adalah Tuhan El Shaddai. Berkat-Mu melimpah atas kami, berkat jasmani, berkat rohani, terlebih juga berkat keselamatan yang Engkau janjikan buat ibadah kami sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan memberkati rumah tangga sidang jemaat, pekerjaan bisnis, pendidikan anak-anak, dan masa depan jemaat. Tuhan tolong dan Tuhan bela. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan memberkati setiap persembahan kami, tantangan, perpuluhan, pembangunan, ucapan syukur. Tuhan mengembalikan sesuai dengan janji-Mu 100 kali lipat. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan juga memberkati buat pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini sepanjang minggu ini, bahkan juga pergumulan-pergumulan, baik pembangunan yang ada. Tuhan tolong kirimkan sponsor-sponsor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga pekerjaan Tuhan maju di tempat ini. Begitu juga dengan sidang jemaat yang sudah berkorban untuk pekerjaan dan pembangunan gereja di tempat ini. Tuhan juga tetap memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tolak setiap apapun yang mengganggu di dalam hidup rumah tangga dari sidang jemaat, baik pelakor yang ada, poligami, poliantri. Kami tolak dalam nama Yesus. Kekudusan terjadi atas rumah tangga sidang jemaat yang ada, bahkan juga di dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan memberkati Pulau Batam, karena kami tinggal di Pulau Batam. Damailah Pulau Batam, majulah Pulau Batam, berkembanglah Pulau Batam, sehingga nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan atas Pulau Batam, pemerintahan yang ada, bahkan juga buat Indonesia, pemerintahan yang ada juga Tuhan memberkati. Sebentar lagi kami akan mengadakan pilkada, akan dipilih pemerintahan kami yang tertinggi sampai terendah. Biarlah semuanya berasal daripada Tuhan. Biarlah semuanya terpilih karena Tuhan yang mendorong di dalam hati seluruh umat bangsa Indonesia yang ada. Jauhkan dari pertikaian, jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari orang-orang berniat jahat. Kami tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Damailah Indonesia, damailah pemilu yang akan diadakan nantinya bulan Februari yang ada. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau Tuhan sudah memberkati kami datang, Tuhan memberkati kami pulang, dan tiba di rumah tidak kurang suatu apapun. Mari kita doa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Arahkan hatimu, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok, sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Shalom.